Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Ayu Larasati dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Pada video pertama ini, saya akan membahas mengenai program soket. Sebelum kita membahas pemrograman soket, saya akan menjelaskan apa pengertian dari client server. Client server merupakan suatu model umum yang diterapkan pada jaringan komputer untuk mengerjakan tugas tertentu. Hal tersebut dinamakan client server karena memiliki dua karakteristik mesin yang berbeda dalam melakukan layanan. Kelebihan client server: lebih aman, semua data dapat di-backup pada satu lokasi sentral, kecepatan akses lebih tinggi karena penyediaan fasilitas jaringan dan pengelolaannya dilakukan secara khusus oleh satu komputer atau server yang tidak dibebani dengan tugas lain sebagai workstation. Kekurangan dari client server ini adalah membutuhkan administrator yang handal, pelaksanaannya mahal. Jika server mati, maka komputer klien akan mati juga. Soket adalah salah satu cara untuk komunikasi antar komputer, umumnya lewat network atau internet. Soket biasa digunakan untuk pemrograman berbasis client server yang dapat menggunakan soket TCP/IP atau soket UDP ataupun mekanisme hubungan client server pada soket dijelaskan sebagai berikut. Pada sisi aplikasi server, suatu soket server dibentuk. Bisa kita lihat pada nomor 1 dan melakukan operasi listen pada nomor 2. Operasi ini pada intinya menunggu permintaan koneksi dari sisi klien. Sedangkan pada sisi klien dibentuk suatu soket biasa. Pada saat soket klien pada nomor 3, informasi alamat soket server dilewatkan sebagai argumen dan soket klien akan otomatis mencoba meminta koneksi ke soket server. Pada saat permintaan koneksi klien sampai pada server, maka server akan membuat suatu soket biasa. Soket ini yang nantinya akan berkomunikasi dengan soket pada sisi klien setelah dari klien lainnya. Setelah itu, soket server dapat kembali melakukan listen pada nomor 4 untuk menunggu permintaan koneksi dari klien lainnya. Langkah 4 ini umumnya hanya dilakukan jika aplikasi server mengimplementasikan multithreading. Setelah tercipta koneksi antara klien dan server, maka keduanya dapat saling bertukar pesan. Salah satu atau keduanya kemudian dapat mengakhiri komunikasi dengan menutup soket. Untuk protokol UDP, perbedaannya adalah soket di sisi server sama dengan soket di sisi klien dan tidak ada operasi listen pada sisi server. Kemudian, saat paket data dikirimkan, maka alamat soket penerima harus disertakan sebagai argumen.
Soket programming adalah bagaimana cara menggunakan soket API atau Application Socket Programming untuk menghubungkan komunikasi antara proses remote dan lokal, sedangkan IP adalah sebuah library atau fungsi Windows untuk mengeksekusi sebuah perintah yang ada di dalam semua tampilan Windows. Sebagai contoh, untuk tampilan desktop, screensaver, shutdown komputer, dan lain-lain. Macam-macam komunikasi pada soket. Yang pertama, komunikasi stream atau disebut dengan connection orient communication. Yang kedua, komunikasi datagram atau connectionless communication. Protokol standar untuk komunikasi stream dikenal dengan istilah TCP atau Transmission Control Protocol, sedangkan standar protokol komunikasi datagram dikenal dengan UDP atau User Datagram Protocol. Pada UDP, setiap kali suatu paket data dikirim, informasi soket pengirim dan alamat soket tujuan turut dikirimkan. Hal demikian tidak dibutuhkan oleh TCP, karena TCP akan membuat setup koneksi dengan soket tujuan terlebih dahulu. Setelah koneksi terbentuk, tidak dibutuhkan mengirimkan informasi soket pengirim tiap kali data dikirimkan. Ini karena proses tujuan akan mengidentifikasi setiap data yang tiba pada soket tujuan sebagai data dari proses pengirim. Koneksi yang terbentuk pada TCP bersifat dua arah. Perbedaan lain adalah UDP memiliki batasan ukuran datagram atau paket data yang dikirimkan sebesar 64 KB. Sedangkan TCP tidak memiliki batasan ini karena data-data dikirimkan sebagai aliran data atau stream. Sesungguhnya TCP akan memecah data yang besar menjadi sejumlah paket data berukuran kecil dan diberi nomor urut. Pada sisi soket penerima, paket-paket data ini akan disimpan, diurutkan kembali, dan akhirnya digabungkan kembali menjadi data besar. Perbedaan lain adalah UDP merupakan protokol yang unreliable atau tidak handal. Ketika paket data dikirimkan, UDP tidak mengecek kembali apakah data yang akan dikirim sampai tujuan. Jadi dengan UDP tidak ada kepastian bagi sisi pengirim bahwa datanya sudah sampai ke tujuan dengan kendaraan baik. Maksud saya dengan keadaan baik. Sebaliknya, TCP adalah protokol yang reliable yang senantiasa menunggu konfirmasi dari pihak soket penerima, dan kalau perlu, paket data yang hilang akan dikirimkan kembali. Konsekuensinya adalah TCP bisa terdengar oleh UDP.
Soket klien merupakan sebuah penghubung antara dua host yang dapat dibangun dengan 7 dasar operasi, yaitu yang pertama, menghubungkan atau mengendalikan mesin atau perangkat, mengirim data, menerima data, menutup koneksi, bergantung pada port, mendengarkan data yang masuk, menerima koneksi dari mesin yang dikendalikan berdasarkan sebuah port. Kelas soket pada Java digunakan oleh klien dan server yang mempunyai metode yang menangani keempat operasi di atas. 3 operasi berikutnya hanya dibutuhkan untuk server yang menunggu koneksi dari klien yang diimplementasikan dengan kelas server soket. Definisi konstruktor soket. Java.NET.Socket adalah JFC yang digunakan untuk melakukan operasi TCP client-side. Untuk mendefinisikan host dapat menggunakan inet address atau string, sedangkan untuk definisi port menggunakan integer mulai dari 0 sampai 65.535. Definisi konstruktornya dapat dilihat seperti di bawah ini. Definisi konstruktor: jika tidak ditemukan hostnya atau tidak berfungsi, maka konstruktor akan melempar unknown host exception. Jika soket tidak dapat dibuka, maka akan dilempar ke pernyataan IO exception. Ada beberapa hal yang menyebabkan gagalnya koneksi. Misalnya host tujuan mungkin tidak menerima koneksi dial-up terputus. Selain metode di atas, definisi soket dapat dilakukan dengan menggunakan kelas inet address. Soket server digunakan untuk menangani seluruh request yang dikirimkan dari soket klien. Berikut ini adalah cara pendefinisian konstruktor dari kelas server soket yang akan digunakan untuk menangani koneksi dari klien. Konstruktor dari server soket di atas akan membuka atau menerima koneksi melalui port 90. Kemudian metode accept yang dipanggil untuk menunggu koneksi dari klien. Konstruktor akan melempar exception apabila port yang didefinisikan telah dibuat sebelumnya. Potongan kode di bawah ini digunakan untuk memeriksa port yang telah digunakan. Bisa kita lihat kodenya di bawah ini. Selain metode di atas, kelas server soket juga menyediakan layanan untuk membatasi koneksi yang dapat diterima dengan menggunakan 2 parameter, di mana parameter pertama untuk nomor port dan parameter kedua untuk jumlah koneksi yang akan diterima. Berikut ini kodenya. Kebanyakan server yang digunakan sekarang memiliki IP address lebih dari 1. Untuk itu, kelas server soket juga menyediakan konstruktor yang digunakan untuk memilih IP mana yang akan digunakan. Contohnya kode di bawah ini. Konstruktor di atas memiliki 3 parameter. Yang pertama adalah nomor port, kedua adalah banyaknya koneksi yang akan diterima, ketiga adalah IP address yang akan menerima permintaan koneksi dari klien, di mana parameter ketiga ini menggunakan kelas inet address untuk melewatkan IP address yang akan digunakan.
Baiklah, kita langsung ke contoh programnya. Bisa kita lihat di sini terdapat contoh program dari client server, yaitu ini dia. Terdapat package import java.io dan .net. Java.io pengoperasiannya digunakan untuk input dan output, sedangkan java.net untuk memperbolehkan program berkomunikasi dengan jaringan. Contohnya pada soket ini. Klien dan server ini terdapat input stream reader, karena untuk membuat input stream reader pada klien dapat digunakan kelas buffer reader untuk menerima respon dari server. Sedangkan pada server juga dapat digunakan buffer reader untuk menerima input dari klien. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.